saya sudah menumbuhkan ekonomi 6-7%. Oke, kita lihat di mana sumbangan negara terhadap pertumbuhan itu. Anda belanja antara tetangga, ekonomi tumbuh kok. Jadi kita memang nggak perlu negara. Kalau negara ada dan memiskinkan kita, nah itu kita melawan negara. Ya, kalau kita lihat tuh cara menghitung kesejahteraan, cara menghitung pertumbuhan, ini paradigma tahun 80 yang udah dibatalkan bahkan oleh para ekonom, yang bahkan ekonom kapitalisme. Ya, kita baca Stiglitz, kita baca Amartya Sen, kita tahu bagaimana dari awal sebetulnya Michael Todaro udah merumuskan dengan cara yang lain cara menghitung. Kita dulu bicara tentang growth, tapi kemudian dikoreksi bahkan oleh Bank Dunia sendiri, tidak boleh growth. Harusnya dihitung juga distribusinya merata apa enggak kan. Jadi Jokowi membypass semua itu karena dia nggak paham perkembangan teori ekonomi. Bahkan dalam 5 tahun terakhir ini, biang dari ekonomi kapitalis yaitu World Economic Forum di Davos itu yang didirikan oleh Klaus Schwab, orang Jerman itu dari tahun 50, dia sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin negeri-negeri yang sedang bertumbuh itu masih dipaksa untuk dihitung kesejahteraannya berdasarkan growth. Mesti ada degrowth justru. Jadi Jokowi memamerkan sesuatu yang udah lapuk sebetulnya. Itu kondisinya kan. Apalagi kalau kita hitung misalnya tuh pertumbuhan 5% itu tidak ada fungsi negara di situ. Saling berdagang antar tetangga, ekonomi bisa tumbuh 5% kok. Ya karena konsumsi domestik dia nyebutnya begitu kan. Iya, itu sebetulnya konsumsi domestik aja udah menunjukkan 5%. Dan konsumsi domestik itu bukan investasi yang dihasilkan oleh APBN. Itu justru dengan kemandirian manusia, karena manusia adalah rational animal, dengan menyebut homo economicus, maka itu biasa 5-8%, bahkan di abad-abad yang lalu itu nggak ada negara tuh ekonomi bisa tumbuh 8% kok. Jadi sebetulnya Jokowi nggak paham bahwa ukuran itu tidak lagi didasarkan pada angka pertumbuhan, tapi angka kesejahteraan, bahkan angka kebahagiaan. Indeks kebahagiaan itu dapat nggak? Indeks yang biasa disebut sebagai keenakan bertetangga dapat nggak tuh? Dan semua itu ukuran-ukuran baru, tapi Jokowi tentu mau membypass semuanya, dan itu diingatkan oleh Bupati Halmahera Utara bahwa iya 26%, tapi kalau 4 orang yang silakan 26%, 20% misalnya pertumbuhan tertinggi di dunia itu, tapi kalau 4 orang konglomerat di situ berhenti berproduksi, itu jadi minus 20 pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan yang didrive hanya oleh segelintir orang, dan pertumbuhan yang menghasilkan disparitas. Dan itu filosofi itu kan sejak Jokowi masih ngamplas meja di Solo itu udah dibicarakan di FEUI. Iya kan, Jokowi hanya tahu laporan ada growth. Oke. Kalau disodorkan ke dia disparitasnya berapa itu? Tadi saya cerita bertemu dengan buruh di IKN yang dipaksa bekerja di Sulawesi, diangkut dari NTB, dari Jawa itu. Mereka, penghasilan mereka itu Rp80 per hari, dipotong konsumsi harian. 80.000 ya? 80.000 maksudnya ya? Rp80.000 dipotong segala macam kebutuhan dia itu. Yang dia bisa simpan di dompetnya itu tinggal 20.000. Jadi setiap bulan 3 kali 20.000 itu 600.000 itu. Ada kesulitan mendadak, habis semua uangnya tuh. Jadi itu yang kita sebut sebagai disparitas. Growth-nya ada, disparitasnya makin tinggi kan. Jadi ketimpangan itu yang mesti diukur, bukan pertumbuhan. Itulah kalau kapasitas Jokowi itu hanya ingin memamerkan angka, dia nggak tahu realitasnya apa tuh. Keadaan ekonomi pasti memaksa orang untuk menerima apa aja. Oh, oke. Maksudnya itu ya, kondisinya mereka. Itu. Bahkan mereka sendiri mungkin diam-diam merasa diri robusta itu, kalau kita terangkan keadaan mereka. Ya itu daya beli, rasio pajak segala macam, supaya kita bisa baca pertumbuhan itu didasarkan oleh mesin pertumbuhannya apa itu. Kalau pertumbuhannya hanya didasarkan karena ekspor komoditas kita tinggi, dan itu ekspor yang didasarkan pada cawe-cawe politik Jokowi,
kalau pemasukan pajak kita sebetulnya hasil pemerasan apa namanya dipajakin di depan, kan itu bukan sinyal yang masuk akal kan kita seseorang yang otoriter dia bisa majaki semua orang kaya itu bayar di depan supaya kita lihat terusnya di situ kan, tetapi kondisi di belakang pajak memajak itu menunjukkan disparitas. Kondisi di balik angka-angka ekspor komoditas kita menunjukkan disparitas. Kalau kita rumuskan sebetulnya dengan mudah kita katakan bahwa ada hilirisasi, tapi di hulu itu kotor karena permainan politik. Jadi semua hal yang tiba dengan angka growth 5,4,5 atau 5,4% itu adalah tipu pencitraan doang. Dan itu yang membahayakan kita karena tiba-tiba Indonesia growth-nya berapa waktu reformasi itu. Kan nggak ada semacam sinyal bahwa growth yang tinggi itu sejalan dengan rasa beradab manusia kan. Nah, ketiadaan peradaban itu tidak bisa diukur sekedar dengan angka yang dipamerkan 5% itu. Angka yang sebetulnya hasil kerja mak-mak yang saling bayar gojek, hasil kerja buruh yang walaupun tidak ada tabungan tapi menghidupkan ekonomi di sekitarnya tuh, hasil kerja koperasi kecil kan itu semua nggak ada uang negara di situ. Jadi poin kita adalah bahkan ketika growth itu diukurkan sebagai parameter utama ekonomi, kita lihat zaman Pak Harto growth-nya 67% tuh, yang disumbangkan pada negara itu 35%. Jadi hasil dari perputaran ekonomi kapitalis itu yang masuk ke APBN 35%. Zaman Pak SBY turun 27%. Zaman Jokowi tinggal 6%. Jadi ada growth tetapi disparitasnya tinggi sekali kan. Apalagi kalau kita lihat indeks korupsi kita kan mesti dihitung juga di growth ini dibandingkan dengan indeks korupsi. Indeks korupsi kita di zaman SBY 41, 43. Artinya dari 100 orang Indonesia masih ada 41 orang yang jujur. Sekarang di zaman Jokowi dalam 9 tahun indeks kita jatuh ke 37. Artinya dari 100 orang Indonesia cuma 37 yang jujur. Karena itu yang mesti diukurkan juga bahwa ada growth tapi ada korupsi. Di kebijakan politik Jokowi sering tidak berbasis pada kebijakan sosial. Hanya itu poinnya kan. Padahal negara ini diatur secara kooperasi, secara solidaritas, secara keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, keadilan bagi seluruh rakyat itu bisa diukuran. Kalau ukuran 5% itu cuma keadilan, bahkan bukan keadilan, ketidakadilan bagi rakyat. Karena yang menikmati tadi hanyalah 4% dari manusia Indonesia yang disebut oleh Jokowi sebagai penyumbang korupsi itu. Rakyat di bawah itu tetap menunggu BLT, tetap menunggu serangan fajar, tetap menunggu amplop. Dan itu soalnya. Jadi poin kita selalu kita melihat seorang pemimpin itu paham bahwa ada penderitaan pada rakyat. Dan Jokowi tidak mau lihat itu atau tidak mampu lihat itu karena dia fokus pada upaya untuk mengingatkan bahwa dia pernah memimpin Indonesia dan buktinya adalah IKN. Sambil dia menggusur tanah-tanah masyarakat adat di situ, sambil dia peres rakyat supaya datang ke IKN karena dia ingin pastikan bahwa buruh-buruh yang dia kirim ke IKN itu hanya untuk memastikan akan ada upacara bendera di 17 Agustus datang. Nah, itu yang namanya pemerasan. Itu tadi proposal untuk menolak negara. Saya mau ambil hal yang lain, melawan negara. Jadi menolak negara artinya mengabaikan seluruh fungsi negara yang ingin membujuk kita untuk tetap dalam keadaan miskin, bodoh. Jadi kita memang nggak perlu negara. Kalau negara ada dan memiskinkan kita, nah itu kita melawan negara.